Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Saya sekarang lagi memperbaiki sebuah kulkas yang kondisinya tidak dingin ya. Ini semua sudah diganti di sini. Kita lihat untuk kebocorannya. Padahal di sini kan sudah ada kondensor ya, kondensor bawah, kondensor eksternal, seharusnya tidak dingin. Tapi kita harus mengecek keseluruhannya. Di manakah untuk kebocorannya? Ini mereknya merek seperti biasa ya. Kita buka dulu untuk freezernya, evaporatornya. Kenapa saya membuka evaporator? Karena di sini kondisinya sudah terpasang kondensor. Jadi yang artinya kalau sudah terpasang kondensor, bagian kondensor insya Allah pastinya aman, tidak ada lagi kebocoran. Dan sekarang kita harus membuka bagian freezer ataupun evaporator. Jadi ditakutkan untuk bagian sambungan dari evaporator, bagian sambungan dari kapiler menuju ke evaporator, ditakutkan dia ada kebocoran ataupun pernah dilas ulang. Ya, seperti ini. Nah, kita bongkar semuanya, kita perhatikan untuk sambungan-sambungannya di sini. Di sini untuk sambungan-sambungannya dia masih bawaan. Ya, seperti itu. Jadi dipastikan untuk evaporatornya dia aman ya. Jadi alangkah baiknya ya kita buka seperti ini supaya memastikan. Jadi kemungkinan kalau sudah aman seperti ini biasanya ada kendala lain. Di sini terlihat aman sekali di sini. Karena di sini bukan elasan yang pernah diganti ya. Memang sih ini sebetulnya pernah diganti kelihatannya ya. Pernah diganti. Tetapi aman lah. Sekarang kita harus cek bagian ini dulu. Kita potong dulu ya untuk bagian pipa pengisian freonnya. Kita potong seperti ini. Kita harus memberikan tekanan. Kita kasih tekanan dulu. Kita pasang pentilnya dulu. Di sini lihat saya memasang pentilnya sepanjang ini. Seperti biasa saya menggunakan pentil yang saya rakit sendiri supaya nanti setelah beres pengisian freon saya akan potong saja untuk pentilnya dan saya akan las paten saja ya. Seperti itu. Di sini saya akan mengetes untuk tekanannya. Kemungkinan di sini ada kebocoran bagian bawah karena bagian atas dia kelihatannya sudah aman. Kita kasih tekanan sambil menghidupkan kulkasnya. Kita sambil hidupkan kulkasnya dan kita kasih tekanan. Saya tidak curiga di dalam kondensor. Di pipa kondensor saya tidak curiga. Tetapi yang saya curigai di sambungan-sambungan ataupun di pipa yang dekat kompresor yang menuju ke pipa tekan. Pipa tekan bagian kompresor ini lihat di sini. Ternyata di bagian kompresor bawaannya ya, ini bawaan pabriknya ya. Bawaan pabriknya ini kan dia menggunakan pipa seperti pipa besi ya. Nah, pipa besi ini yang jadi masalah. Lihat di sini. Di sini ada kebocoran. Setelah saya kasih tekanan tinggi, tekanan yang paling tinggi ya, standar kulkas. Ini kebocorannya terlihat di sini, di pipa tekan yang masih berbahan besi. Sekarang saya prosesnya harus mengganti pipanya saja. Lihat di sini saya mengganti pipanya. Saya mengganti pipa besi menggunakan pipa tembaga. Lihat di sini. Nah, ya jelas ya. Ini pipa ini masih bawaan dari pabrikan. Lihat di sini. Akan saya lepas dulu untuk bagian pipanya. Pipa besi ini akan saya langsung ganti saja. Lihat di sini permasalahannya ada di sini ya. Permasalahannya. Pipa ini walaupun tidak terlihat bocor, setelah kita kasih tekanan tinggi, bocornya akan terlihat. Tetapi kalau kita tidak menggunakan tekanan tinggi, tidak akan terlihat untuk kebocorannya. Sekarang kita kasih shock seperti biasa. Saya menggunakan shock tembaga ukuran 3/16 supaya dia masuk ke kompresor, pipa tekan bagian kompresor. Nah, seperti itu ya. Dan kita pasang lagi untuk pipa seperempatnya. Pipa seperempat kita sambungkan ke bagian kondensor. Seperti itu. Kita las, pastikan elasan yang kita elas itu, ini kan ngelasnya ngelas pipa besi dan pipa tembaga kita sambungkan.
itu pastikan jangan sampai ada kebocoran untuk pipa-pipa untuk elasan kita. Seperti itu ya. Dan pastikan juga menggunakan boraks, karena boraks ini untuk merekatkan gitu kan ya. Untuk merekatkan antara pipa besi dan pipa tembaga. Seperti tutorial-tutorial saya sebelumnya untuk cara pengelasan pipa besi dan tembaga sudah ada di tutorial sebelumnya. Untuk mengelas pipa tembaga ke pipa tembaga sudah ada di video sebelumnya. Dan untuk mengelas pipa tembaga ke pipa aluminium sudah ada di video sebelumnya. Ya, untuk cara pengelasannya seperti itu. Sekarang kita hubungkan bagian pipa kondensor yang kita elas tadi, yang sudah saya ganti menggunakan pipa tembaga, ke pipa tekan bagian kompresor. Nah, karena kalau sudah menggunakan pipa tembaga, ini insya Allah akan lebih aman, akan awet ya, akan awet seumur hidup. Seperti itu. Pastikan tidak ada kebocoran bagian yang kita elas tadi. Sekarang kita tinggal pasang pentilnya, lanjut kita untuk tes semuanya ya, keseluruhannya. Untuk pengetesan keseluruhannya, kita langsung saja kita isi lagi tekanan tinggi ya. Kita isi tekanan tinggi seperti ini. Seperti itu, dan kita hidupkan kompresornya, kulkasnya. Lalu kita tes lagi untuk yang kedua kalinya. Pastikan tidak ada rembesan-rembesan udara yang keluar. Di sini lihat. Dan untuk evaporatornya kita tes juga ya. Jangan sampai evaporator sampai ada kebocoran sampai pada sambungan-sambungannya. Seperti itu. Ya, kita kasih tekanan di 20 psi. Ini kondisi hidup ya, kondisi hidup di 20 psi. Jangan khawatir. Kenapa? Pasti ada yang bertanya, kok satu pintu 20 psi? Nah, jadi pertanyaan seperti itu saya jawab seperti ini. Ini saya hanya mengetes saja, mengetes bagian mengetes kebocoran. Nanti saya diulang lagi. Ini kan hanya mengetes, jadi saya wajib menggunakan tekanan tinggi supaya saat setelah selesai nanti saat penggunaan ya itu akan sangat aman sekali, karena tekanan tinggi saja dia sudah aman, apalagi tekanan rendah. Seperti itu. Ini sudah aman ya untuk hasil elasan yang saya elas seperti ini. Alhamdulillah sudah aman, tidak ada kebocoran menggunakan air sabun. Sekarang kita tes kita tes posisi mati. Kenapa saya mengetesnya posisi mati? Karena kalau posisi mati itu kompresor tekanan akan semakin tinggi. Yang awalnya 20 psi dia menjadi sampai 60 psi. Lihat, kita diamkan dulu supaya tekanan lebih tinggi lagi. Kita diamkan, dia akan naik ya. Permasalahannya ada di sini, pipa besi ini. Lihat di sini. Permasalahannya ada di pipa besi ini. Kalau kita tidak mengganti pipa besi ini, mau sampai kapanpun, mau beberapa kali pun pengisian freon tidak akan awet. Satu hari pun akan bocor lagi. Seperti itu. Makanya saya menggantinya dengan pipa tembaga 1/4 dibantu dengan sok yang ukuran 3/16 supaya bisa terhubung dengan sempurna dan supaya kuat ya. Nah, lihat di sini. Tekanan tinggi saja di sini sudah aman ya. Elasan yang saya elas di sini. Ini untuk tekanan tingginya sudah aman, tidak ada kebocoran. Lihat di sini. Oke. Mantap ya. Nah, setelah itu ya, kita lanjut lagi. Kita tes untuk bukan kita tes dong ya. Kita rapikan freezer yang kita buka tadi ya. Kita baut-baut dulu. Karena di sini terlihat tidak ada lagi kendala ya, tidak ada lagi kebocoran. Karena kasusnya ada di bagian pipa besi itu. Lihat di sini. Untuk tekanan tingginya dia tidak ada gelembung-gelembung udara. Lihat di sini. Yang artinya untuk tekanan tinggi saja dia sudah aman, apalagi tekanan rendah. Nah, jadi untuk pengetesannya seperti itu. Ini sangatlah aman sekali. Usahakan semua yang kita elas ya, semua yang kita elas ulang itu harus dites menggunakan sabun. Karena kalau kita mengelas tanpa mengetes dengan menggunakan air sabun, walaupun bocor sedikit pun satu helai rambut lubangnya, itu tidak akan awet. Seperti itu ya. Lanjut kita buang untuk freon yang kita masukkan tadi untuk mengetes tekanan, dan kita lanjut juga untuk memvakumnya. Seperti ini. Setelah memvakum beres, lanjut kita pengisian freon. Nah, seperti itu. Setelah minus 30 psi langsung saja kita hidupkan kulkasnya dan kita isi freonnya. Seperti itu ya. Sudah pasti aman kalau seperti ini. Sudah pasti aman kalau tidak ada lagi kebocoran. Dan sudah pasti aman juga kalau pipa besi yang tadi itu
diganti dengan pipa tembaga. Seperti itu ya. Lihat di sini. Saya mengisinya di 18 PSI. Ini tekanan rendah ya. Tekanan rendah untuk standar Freon R134 itu 18 PSI. Dan untuk kulkas 2 pintu itu 20 PSI. Setelah dirasa aman, langsung saja kita tutup untuk pipa hisapnya, pipa pengisian freonnya, kita tutup dan kita lanjut lagi untuk pengelasan paten. Seperti ini ya. Lanjut ke pengelasan paten. Nah, oke. Mungkin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel Serang Banten. Semoga video ini